Shalom, selamat siang, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 5. Selamat hari Minggu bersama Lina Wijaya. Salam sejahtera buat kita semua, salam santun, salam takjim, salam hormat, salam kenal. Assalamualaikum. Waduh, kayaknya nge-lag ya, entah ini jaringan, entah apa, saya nggak tahu nih. Teman-teman, bantu saya cek sound, teman-teman, suara saya apakah terdengar cukup jelas? .13.44 loh, saya sudah 13.43, harusnya saya 13.30 tadi sesuai schedule ya, mohon maaf teman-teman. Shalom Bunda, selamat hari Minggu. Ya, thank you Akarigo, bantu saya typing teman-teman. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas banget. Suara angin suara anginnya ikutan masuk nggak nih? Hilang suaranya Bunda. Tolong jadi sebenarnya suaranya ada apa enggak ya? Ada suara angin. Ada suara angin. Berarti suara angin atau suara saya yang lebih dominan? Iya, saya di luar ruangan ini. Wah, anginnya kencang banget. Saya lagi di lobinya Aula Simfonia Jakarta, teman-teman. Ini markas saya duduk ini. Ya, oke. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat teman-teman yang tadi pagi sudah beribadah dan yang akan beribadah, mungkin ada ibadah sore dan malam. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, tapi suara jelas. Oke, puji Tuhan ya. Yang penting suara saya jelas. Apa kabarnya teman-teman? Udah lama ya nggak live sayanya. Nih. Oke. Tapi suara jelas. Suara abang. Apa itu maksudnya? Hai semua ciptaannya bernyanyi dan memuji Dia. Haleluya, haleluya. Sinar matahari memancar. Oke, lagu-lagu seperti itu nggak ada di tempat saya, itu adanya di tempat Bang Pisi. Walaupun saya punya, tapi saya nggak setel di ruangan saya, teman-teman ya. Mak mau nanya, ya silakan aku dan dia, apa yang mau ditanyakan? Buat teman-teman yang ya biasalah ya, buat teman-teman yang non Kristen, non Katolik, tulisanmu itu menunjukkan bagaimana kamu dididik dan diajar, ya seperti itu. Ya silakan request aja, kalau enggak yang mau tanya request aja ya, naik ya. Kalau mau balik Kristen harus baptis lagi enggak, Mak? Sekarang begini, ketika kamu keluar dan kamu itu kan melakukan beberapa ritual ya, atau pengakuan. Nah, ketika pengakuan itu kamu lakukan, ritual itu kamu lakukan, misalnya bersahadat ya, otomatis bersahadat. Ya, berarti kan kamu sebenarnya sudah tidak mengakui Kristus, mengakui kekristenan. Nah, jikalau kamu memang ingin kembali, maka kamu pun juga harus mengikuti lagi proses itu sejak awal ya. Kamu lapor aja ke gereja sekarang di mana kamu berdomisili atau ingin terdaftar menjadi jemaat setempat. Kamu udah tanya di sana, konsul dengan gembalanya di sana harus seperti apa ya. Apakah kamu mesti mengikuti katekisasi ulang
ataukah kamu harus dibaptis ulang atau bagaimana? Ya silahkan, karena setiap gereja itu memiliki ADRT, memiliki apa aturannya masing-masing ya. Teman-teman jangan dibalas, teman-teman Kristen nggak usah dibalas ucapan-ucapan orang-orang yang mudarat, biarkan mereka bermudarat ya, sebagai bukti bahwa seperti itulah habit atau kebiasaan mereka. Biarin aja. Coba terima. Ya, selamat siang Kang Achan. Siang Kak Bulina. Ya, monggo silakan. Gimana bro? Itu siapa yang ngaku Bulina? Yesus not Isa. Ya siapa aja, terutama kemarin pengumuman dari pemerintah kan resmi, bukan bisik-bisik atau sembunyi-sembunyi. Oh iya benar. Iya. Iya, so Setuju saya. Ya setuju saya. Jadi Isa itu memang dia di beberapa peristiwa itu bisa si Yesus itu bisa juga tidak gitu. Tapi yang pasti Isa itu pertanyaanmu adalah apa bro? Iya. Bu Rina setuju nggak di beberapa bab itu bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa? Di beberapa bab Di tidak. dalam halo, pertanyaan saja bro. Kalau kamu tanya saya, tidak ada satu noktah pun, tidak ada satu titik pun, tidak ada seupil pun yang sama apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Allahnya berbeda. Perhatikan, kamu tanya saya jawab sebentar. Allahnya berbeda, semua tokoh di dalamnya berbeda. Yang kalian anggap nabi itu tidak sama dengan nabi di dalam kekristenan. Bahkan semua definisi juga berbeda, berujung pada pengajaran yang berbeda, aplikasi yang berbeda, dan akhirnya pun surga dan nerakanya berbeda. Jadi sekali lagi, stop, tidak ada yang sama. Kalau sama, kenapa harus dua? Silakan bro. Oh iya, tapi saya nggak tanya itu. Saya tanya. Iya, intinya Yesus Kristus bukan Isa alaihissalam. Iya betul, bisa. Karena memang Yesus itu kan dari Yunani. Iya, dalam hal apapun, seupil pun nggak ada yang sama. Setuju. Ya makanya, sekarang pertanyaannya apa? Jadi kalau Isa dengan Isa de Mesiho, dengan Yesua Hamasya, itu bisa jadi sama. Tapi kalau dengan Yesus nggak ada. Kalau cuma bisa jadi, itu nggak ada yang sama. Saya tidak menerima asumsi di sini. Silakan kamu kalau bertanya. Gitu Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Isa sama nggak? Jumlahnya? Saya nggak tahu Isa. Saya tidak mengaku Isa dan saya tidak mengenal Isa alaihissalam. Tuhannya Yesus jumlahnya berapa? Itu adalah Allah yang inkarnasi ke dunia menjadi manusia. Di dalam Bible Anda, Tuhannya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kamu ini mau bertanya atau mau apa? Kalau gaduh kamu turun aja, saya nggak suka. Kita cek pertanyaan. Saya sudah jawab pertanyaan kamu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Jadi kalau kamu tidak mau mendengarkan, nggak usah bertanya di tempat saya ya, bertanya di tempat lain aja. Di tempat-tempat seakidahmu yang suka gaduh, suka ribut. Tempat saya nggak boleh ribut. Kamu bertanya, saya sudah jawab. Kalau kamu hanya berasumsi bisa jadi sama, itu automatically, of course, itu sudah pasti tidak sama. Sekali lagi, Yesus Kristus bukan Isa alaihissalam. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, firman Allah yang inkarnasi, nuzul ke dunia menjadi daging, menjadi manusia. Nuzul ke dunia menjadi daging, menjadi manusia. Saya ulangi. Sedangkan Isa alaihissalam itu hanya manusia sebatas nabi. Dan itu ada di dalam keyakinanmu, tidak ada di dalam keyakinan saya. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk diterima atau dipercaya. Monggo silahkan kamu amini, kamu percayai, tapi jangan bawa ke dalam keyakinan saya. Nah itu ya teman-teman, harus lebih cerdas lagi Anda membangun pertanyaan di dalam ruangan saya. Kalau kamu bertanya, kamu jawab sendiri, terus kamu gaduh, kamu buka ruangan sendiri dong. Jangan di sini atuh. Masa kamu mau gaduh di ruangan saya? Ya nggak seru lah. Bikin ruangan sendiri, gaduh sendiri di tempatnya. Jangan di tempat orang. Silahkan teman-teman, ada lagi? Ya teman-teman ya, jadi kalau Anda itu sopan, saya segan. Tapi kalau Anda itu setan, pasti saya usir. Karena ruangan ini harus ruangan yang bersih, ruangan ini ruangan yang bermartabat dan terhormat untuk memberitakan kekudusan firman. Bukan untuk debat-debat atau diskusi. Kebenaran tetaplah kebenaran, berasal dari surga, di dalam Yesus Kristus. Itu tidak perlu didiskusikan, itu sudah fix, sudah final, dan sudah sangat sempurna. Tinggal Anda bertanya saja, perkara Anda yes or no, percaya atau tidak, ya, terima atau tidak, itu juga tidak jadi persoalan teman-teman ya. Saya tidak dipanggil untuk berkewajiban membuat kalian percaya. Saya hanya dipanggil untuk memberitakan kepada dunia bahwa satu-satunya jalan ke surga hanya ada di dalam Yesus Kristus.
bukan di tempat yang lain. Dan Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, the one and only, satu-satunya, tidak dikloning, tidak diserupakan, tidak kembarsiam, tidak muncul di satu Masehi, kemudian muncul lagi 700 tahun kemudian. No, Allah yang benar tidak mungkin plan-plan. Allah yang benar adalah konsisten. Allah yang benar tidak membuat ambigu seluruh muka bumi. Jadi Allah yang benar ketika berkata, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka selesailah sudah jaminan bahwa hidup kekal, keselamatan tidak bisa tidak hanya ada di dalam putra yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, juru selamat umat manusia. Silahkan teman-teman, bertanya saja yang sopan, saya akan bantu kalian untuk menjawab. Ya, thank you. Mak, kalau mau jadi apologet belajar di mana? Kamu perbaharui dulu dirimu, bertobat dulu sungguh-sungguh, miliki identitas yang jelas, jangan ambigu, jangan berdiri di tengah-tengah. Pastikan identitasmu sebagai apa, sebagai siapa. Belajar sungguh-sungguh ya, perlengkapi diri. Kita nggak bisa sembarangan. Karena apa yang kita sampaikan ini adalah satu kebenaran yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke, selamat siang Andre. Selamat siang. Iya, silakan bro. Mau tanya? Monggo silakan. Itu murid-muridnya Yesus sudah dibaptis belum? Halo? Iya. Itu murid-muridnya Yesus sudah dibaptis belum? Otomatis mereka juga sudah membaptis orang bro. Maksudnya? Ya. Maksudnya? Kalau mereka sendiri membaptis, otomatis mereka sendiri sudah dibaptis. Itu jawaban singkat saya. Itu jawaban Mbak Lina atau jawaban dari apa? Ya, Anda bertanya dengan saya yang menjawab. Kalau Anda bertanya dengan tembok, silakan temboknya menjawab. Ada lagi? Itu jawaban versi Mbak Lina. Bukan, versi saya nggak ada. Itu dari keluar dari mulut saya versi Alkitab. Ada lagi? Masih kurang paham saya dengan jawaban tadi. Oh, jawabannya sudah jelas. Ketika murid-murid Yesus membaptis, maka itu automatically mereka sendiri sudah dibaptis. Masa nggak mengerti jawaban sesederhana itu? Oke, ada lagi? Ada lagi, bro? Oke, teman-teman ya, bertanyalah. Kalau enggak, itu sebelum naik ke atas itu pertanyaannya silahkan disusun dulu biar rapi. Nah, kalau Anda bertanya dengan saya, maka saya menjawab. Saya tidak menerima narasumber karena waktu saya singkat hanya 1 jam. Manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, thank you. Silakan ada lagi. Teman-teman yang dari luar kekristenan itu bertanyalah yang santun. Saya tadi mau state satu video ya. Saya nggak tahu namanya siapa itu, Husni atau siapa, Husni, Husin, apa ya gitu-gitu deh namanya, saya nggak ngerti. Cuman ada orang yang komen tapi di tag ke saya. Nah di situ saya komen karena itu di tag ke saya coba balas komennya itu 2 kali. Saya balas komennya itu dua-duanya langsung di remove. Ya, saya cuma ingin membuat video sebenarnya, tapi setelah saya pikir-pikir ya, orang yang memang murni untuk konten itu bukan bagian saya. Saya murni untuk memberitakan Injil kebenaran teman-teman bahwa memang keselamatan tidak bisa tidak di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus itu hanya ada kebinasaan. Karena itu bertobatlah, mengapa harus binasa. Sebentar teman-teman, ada karyawan lewat. Ribut. Buat teman-teman yang terlalu mudarat, mungkin saya akan saya akan bekukan supaya tidak terlalu mudarat. Jadi bentuk kasih saya adalah menghambat atau menghentikan perbuatan-perbuatan mudarat kalian,
Supaya apa? Supaya kalian tidak terlalu berdosa di ruangan saya. Ya silakan, ada lagi. Kata Rigo, Yohanes tidak di Islam disebut Nabi Yahya. Yohanes itu di Alkitab pembaptis, kenapa Muslim gak dibaptis? Karena itu teman-teman jangan lagi mau disanding-sandingkan atau disama-samakan. Karena segala sesuatu yang ada di sana itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kemiripan sedikit pun dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, itu sudah final, sudah tuntas, sudah beres. Tidak perlu butuh bantuan apapun. Apalagi ada kitab-kitab atau buku-buku yang muncul belakangan ratusan tahun kemudian yang mengklaim sebagai penyempurna. Silakan tunjukkan kepada saya apa yang disempurnakan, bagian mana yang disempurnakan, dan seperti apa penyempurnanya. Jikalau Kristus mengajarkan hukum kasih yang terutama dan yang pertama, tetapi di sana tidak ada, maka sebenarnya bukan, ya. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Saya tidak akan urus punya orang lain, tapi saya akan konsen, sounding dan tegakkan kepada dunia bahwa apa yang termaktub di dalam Kejadian sampai Wahyu itu sudah very very perfect. Saking perfectnya, ada yang sadur, ada yang adop, ada yang jiplak, ada yang contek, ada yang comot, ada yang ambil. Itu silahkan, no problem. Itu permasalahan mereka, itu urusan mereka. Bagi kita, yang penting Alkitab menjadi satu-satunya sumber tertinggi, otoritas tertinggi, sebagai firman Allah yang hidup, yang bekerja, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, relevan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya segolongan kaum atau satu dua bangsa saja. Itu yang jauh lebih penting. Nah, perkara di tempat lain ada yang mau mirip-miripin, itu mah perkara mereka, bukan perkara kita. Kenapa? Kan kita perlu ingat sejarah bahwa kekristenan itu ada di 1 Masehi. Ya, thank you teman-teman, silahkan bertanya saja. Haleluya, haleluya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan bersinar. Puji Allah, puji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan teman-teman, saya tunggu. Saya waktunya nggak lama, hanya 1 jam ya. Shalom Alehim, thank you. Dani, Dani Ardiansah, thank you. Wah, saya nggak ngopi teman-teman, terima kasih ya. Saya benar-benar tidak minum kopi, jadi bukan basa-basi. Saya benar-benar nggak minum kopi, terima kasih. Lukas pasal 2 ayat 21, di situ menceritakan bagaimana Yesus Kristus itu disunat di usia 8 hari mengikuti tradisi Yahudi, yang mana yang melaksanakan adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya itu mengingat akan tradisi perjanjian Abraham. Nah, jadi teman-teman, karena itu sifatnya tradisi, Alkitab tidak ada memerintahkan. Yesus Kristus sendiri dari mulutnya tidak ada memerintahkan, mewajibkan untuk sunat. Jadi sunat itu tidak perlu diperdebatkan. You mau pakai, you mau kerjakan, oke, you nggak kerjakan, it's okay, no problem ya. Nah, itu teman-teman, yang namanya tradisi, kita bukan dari bangsa Yahudi, kita tidak perlu mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Di dalam Alkitab ada 4 cara baca. Pertama itu tradisi, dan yang kedua itu memang benar-benar perintah. Apa contoh perintah Yesus Kristus? Perintah Yesus Kristus yang paling wajib dan menjadi hak untuk dikerjakan adalah ketika dia naik, dia berkata,
pergi beritakan Injil atau amanat agung. Nah, itu perintah teman-temannya, kita disuruh pergi keluar dari zona nyaman, ada action, ada gerakan untuk pergi keluar memberitakan Injil, lalu mengajar mereka, membuat mereka menjadi murid-murid Kristus, membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu perintah, itu contoh perintahnya. Atau melakukan perjamuan kudus. Yesus Kristus sendiri yang memerintahkan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, itu contoh. Yang namanya perintah wajib dikerjakan. Itu sebab sampai hari ini semua umat Kristen Katolik, pengikut-pengikut Kristus tetap melaksanakan perjamuan kudus dan pembaptisan. Demikian, itu perintah. Lalu ada yang namanya larangan. Larangan itu wajib dikerjakan. Dikatakan, jangan membuat padamu Allah lain di hadapanku. Nah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu larangan ya. Jangan. Jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Jadi kalau patung itu sebuah atribut, sebuah kesenian, sebuah tradisi, it's okay, tapi bukan untuk disembah. Jadi kata-kata jangan ini, larangan-larangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu, maka itu wajib dilakukan. Lalu apalagi? Ajaran. Ajarannya apa? Contoh, kalau kamu berpuasa, jangan diumumkan, jangan tutup warung orang, jangan kamu yang puasa seluruh dunia itu ikut lapar, tidak. Alkitab mencatat kalau kamu berpuasa, cukup Bapamu di surga yang mengetahuinya. Kapan perlu, minyaki rambutmu. Jadi ajaran-ajaran itu banyak, terutama yang paling viral itu ajaran Yesus Kristus adalah ajaran kasih karunia. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, ajaran perintah dan larangan ini hukumnya wajib dikerjakan. Tetapi tradisi terkait makanan, ya, kosher, tahir atau tidak tahir, terkait sunat, atau terkait telekung atau kerudung atau jilbab atau hijab atau tudung atau mantilau, whatever you say, apapun kata-kata yang kamu keluarkan sebagai penutup kepala bagi wanita, itu merupakan tradisi, itu merupakan produk budaya, jadi tidak menjadi kewajiban untuk diikuti. Kamu kerjakan, mangga-mangga saja silahkan ya, kamu tidak kerjakan bukan berarti keselamatanmu hilang, karena keselamatan di dalam kekristenan tidak bergantung dari makanan dan minuman, tidak bergantung dari penampilan atau fashion. Sekali lagi, kerajaan Allah, kerajaan surga, tidak bergantung dengan tradisi-tradisi seperti itu. Itu tidak membawa kita kemana-mana, bahkan agama sekalipun tidak menyelamatkan manusia. Yang menjadi sumber keselamatan satu-satunya di muka bumi adalah iman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke teman-teman, sampai sini harusnya clear bagaimana cara baca Alkitab yang benar tentang tradisi tidak menjadi kewajiban, tentang perintah, larangan, dan ajaran menjadi satu-satunya yang harus diprioritaskan, diutamakan. Monggo silakan. Thank you Reti, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jadi orang itu teman-teman ya harus belajar sejarah, mengerti sejarah dulu, jangan suka main klaim, sudah begitu nanti main ancam, itu tidak menunjukkan adab, tidak menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik, tetapi Allah yang benar-benar mudarat, Allah yang suka kekerasan, Allah yang suka kekacau balauan. Perhatikan, belajar dulu sejarah bagaimana di satu Masehi kekristenan dengan seluruh atributnya, dengan seluruh budayanya, dengan seluruh tradisinya itu sudah ada di muka bumi ini. Perhatikan. Kemudian, jikalau ada beberapa ratus tahun di belakang muncul sesuatu yang baru, itu no problem, silakan yang baru itu berkembang biak dengan caranya, namun dia tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengklaim atau mengambil alih sehingga semacam intimidasi, memprovokasi orang dan sebagainya. Sebaiknya hindari hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi? Ya, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri teman-temannya. Jadi tidak ada Allah-Allah lain selain Allah yang pernah ada di muka bumi. Allah yang baik, Allah yang sejati, Allah yang bertanggung jawab. Dia bisa menunjukkan jati dirinya, dia bisa menunjukkan eksistensinya, dan dia sampai hari ini hidup terus bekerja ya di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Allah. Jadi bukan Allah yang mati, yang hanya ada pada zaman tersebut dan tidak bisa bergerak apa-apa. Bahkan kalau mau nuzul pun menjadi benda mati.
Allah ketika dia menuju ke dunia tentu harusnya menjadi manusia, bukan menjadi benda mati. Jangan teman-teman yang makanya anginnya kencang banget, puji Tuhan ya, masih bisa menikmati angin alam yang kencang, AC alam. Wow, anginnya kencang. Iya. Saya bawa tripod yang bukan tripod ini sih, untuk di luar ruangan, yang nggak sangka anginnya sekencang ini. Jadi teman-teman, terkait kamu suka atau tidak, terkait kamu percaya atau tidak, terkait kamu terima atau tidak, Yesus Kristus tetaplah Allah, tetaplah Tuhan, tetaplah Juru Selamat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan firman berkata, semua lidah kelak akan mengaku, semua lutut kelak akan bertekuk untuk menyembah bahwa dia memang adalah Allah. Nah, ketika waktu itu tiba, maka sudah terlambat bagi kalian yang saat ini menolak untuk menerima dia sebagai Juru Selamat. Padahal dengan kasihnya dia membuka tangannya lebar-lebar. Marilah kepadaku, hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah ada Allah lain yang bisa berkata seperti itu? Apakah ada manusia lain? Apakah ada guru lain, nabi lain, rasul lain, imam lain, raja lain yang dengan kuasanya bisa berkata seperti itu? Tidak akan pernah ada, dan memang tidak akan pernah ada, karena satu-satunya kuasa di muka bumi ini, di kolong langit ini, hanya diberikan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi teman-teman yang selalu mengeluarkan kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian, itu menunjukkan ya seperti itulah ajaran atau didikan. Makanya saya mengimbau kembali teman-teman, jangan pelihara penyakit hasad di dalam hatinya. Tahu ya penyakit hasad ya? Penyakit hasad itu adalah penyakit iri dengki atau tidak suka melihat orang lain dakwah syiar, melihat orang lain itu sukacita, melihat orang lain itu dalam keadaan baik-baik saja. Itu penyakit hasad. Nah, sebaiknya penyakit hasadnya itu gimana ya cara menyembuhkannya? Memang yang menjadi tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter itu hanya Yesus Kristus, tidak ada Allah lain. Semua penyakit hati hanya bisa dipulihkan, hanya bisa disembuhkan, hanya ada solusinya di dalam Yesus Kristus, tidak ada di dalam Allah-Allah yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Boleh lari ya. Wah, anginnya kencang sekali, saudara-saudara. Oke, silakan. Mungkin ada satu atau dua teman-teman yang masih mau naik. Saya ini sengaja nggak besar-besarin orang loh ya, jadi nggak banyak yang tahu saya live. Puji Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan bersinar. Puji Allah, puji Allah. Mak sudah makan apa belum? Terima kasih perhatiannya. Sudah, puji Tuhan. Sudah diberi kekuatan. Nah, ini kan 13.30 tadi mulai live-nya. Jadi jam 12.30 tuh udah makan siang ya teman-teman ya. Karena ibadah di tempat ini jam 11.30 sudah selesai.
Oh ya, thank you Bro Romi. Sampai ketemu ya nanti akhir bulan. Teman-teman yang mau ketemu Mak Lina Wijaya, tanggal 23 sampai 26, Lina Wijaya ada di Malang mengikuti konferensi Evangelist Explosion, satu ledakan penginjilan yang berasal dari Amerika. Namun di Indonesia sendiri usianya sudah mencapai 23 tahun, teman-teman. Wah, gerakan penginjilan yang lebih terkenal ini senternya, pusatnya ada di Batu, Malang, di Bandulan. Nah, teman-teman, ada konvensi itu 1 tahun 1 kali aja. Jadi seluruh tim yang ada di Indonesia, 33 provinsi akan berkumpul di Malang. Nah, biasanya satu provinsi kirim duta itu sekitar, ya masih suka sih, ada yang sampai belasan. Nah, Mak Lina masih masuk dalam tim atau pengurus kepengurusan Kalimantan Barat ya. Kami akan berkumpul di sana. Ya pokoknya itu Batu lah, Batu, Bandulan, Batu kalau nggak salah ya, di Batu ya. Oh, yang jelas dia di Malang, bukan di Semarang. Nah itu maksudnya Bro Romi. Saya kan nggak hafal, bukan orang sana. Thank you teman-teman. Dan saya sudah janji ya, nanti dalam perjalanan pulang saya mampir Semarang. Silakan teman-teman di Semarang yang sudah DM saya yang pengen ketemu, monggo. Kita ya sharing-sharing aja. Oke, ada lagi teman-teman? Masih ada 1-2 orang yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi saya kalau nggak jelas saya nggak mau. Aku mau minta foto ya. Iya, cuman sekedar foto bareng nggak apa-apa lah. Jadi jangankan sekarang teman-teman, dari dulu pun Yesus Kristus itu disalahpahami, dibenci, dihujat, ya, dihina, dimaki, diludahi, digampari, bahkan akhirnya pun mati di atas kayu salib. Tapi apakah dia melakukan perlawanan? Tentu tidak. Apakah dia tidak bisa melakukan perlawanan? Tentu bisa. Permasalahannya, Allah punya agenda menyelamatkan umat manusia melalui putra tunggalnya yang darah kudus itu, Yesus Kristus, tentu tidak akan bisa dibatalkan. Jadi perkara kamu terima, tidak terima, suka, tidak suka, percaya, tidak percaya, dia adalah Allah yang hidup, yang pernah ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Ya, dan sejarah mencatat itu. Jadi ada yang berkata, tidak ya, semua fitnahan, tuduhan itu tidak membuat kami itu lalu panas hati, kemudian demo berjilid-jilid, lalu menyerang. Enggak perlu. Jadi sekali lagi, semua tuduhan, fitnahan, disalahpahami, ya, termasuk dimaki, dicaci, diludahi, dikata-katai, bahkan disalibkan di atas kayu salib, itu semuanya sudah dilakukan, sudah diterima, sudah dialami oleh Yesus Kristus. Karena dia sendiri sudah mengetahui dan mengalami itu sebagai natur manusianya, maka dia itulah satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kelegaan. Sehingga pada hari ini, setiap orang yang percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki penghiburan itu, memiliki kelegaan itu, memiliki sukacita itu, memiliki damai sejahtera itu. Barang siapa yang tidak menabur dengan air mata, dia tidak akan bersorak-sorai dengan tari-tarian. Makanya teman-teman, semakin kalian mudarat dalam bertulisan, itu semakin mencerminkan bagaimana sebenarnya kalian itu sedang bingung, sedang goncang, sedang tidak mengerti arah keselamatan itu nanti kalian berakhirnya seperti apa. Tetapi di dalam kekristenan yang keselamatannya sudah jelas, maka itu tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan, ketakutan, kemarahan, kebencian, iri hati, kedengkian, walaupun tulisan itu betapa jelek, buruk, hina, atau sadis, itu no problem teman-teman ya. Apalagi ini di hari Minggu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka seluruh tulisan kalian yang mudarat itu sebagai orang Kristen tentu sudah diampuni dan dimaafkan. Jadi saya juga mengimbau buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan dibalas, biarkan saja. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berdoalah buat mereka yang selalu menganiaya atau menzolimi kamu. Jadi kita memiliki satu tingkat yang berbeda, satu kelas yang berbeda, satu level yang berbeda. Oke, Hafiz sudah saya jawab ya. Jadi tidak pernah ada pernikahan
Pernikahan Yesus Kristus itu muncul hanya di fiksi, di buku Da Vinci The Code atau film Da Vinci The Code. Nah, di luar itu tidak ada. Jadi argumen itu muncul dari buku tersebut, dari film tersebut. Di dalam Alkitab itu tidak pernah ada dicatat. Nah, demikian. Kurang kerjaan apa gimana mak, nyinyir banget dengan Tuhannya ya. Itu tadi saya sudah jelaskan, karena ketidakngertian mereka, karena kebingungan mereka akan keselamatan mereka di akhir zaman, sehingga mereka itu dalam jajahan psikis, dalam tuntutan yang tidak habis-habis karena sifatnya diturunkan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk keluar. Jadi Yesus Kristus itulah satu-satunya solusi, satu-satu yang sanggup membawa mereka, menarik mereka keluar dari kubangan lumpur isak dosanya. It's okay teman-teman, no problem. Jadi begini, ya, hasil Global Conference 2022 ada saya catat, barusan tadi saya sharekan. Orang cerdas menolak Injil dengan cara orang cerdas. Orang kaya menolak Injil dengan cara orang kaya. Orang bodoh menolak Injil dengan cara orang bodoh. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita berhenti memberitakan kepada dunia bahwa Injil, kabar baik, keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu menjadi kecil hati ketika Injil ditolak, karena itu tidak menjadi kuasa kita. Dan juga tidak perlu menjadi berbangga diri jika kalau Injil itu diterima, karena result atau hasil itu adalah otoritas Allah. Bukan aku yang memilih dia, tapi dia yang pilih. Ya, puji Tuhan, haleluya teman-teman. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang mau tanya-tanya aja? Tapi itu tadi kalau tanya mah yang sopan, wah, anginnya kencang sekali. Thank you Ferdinand. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, hanya Yesus yang menjanjikan keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Kristus bukan hanya menjanjikan, tapi dia memang sanggup memberikan. Karena sejatinya dia adalah Tuhan. Dia berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Dia sudah membuktikan bahwa maut tidak memiliki sengat atas dirinya. Dia sudah membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Dia sudah membuktikan kalau semua nabi mati tidak akan keluar dari kuburannya, dari tanah kembali menjadi tanah. Tetapi dia mati dan bangkit pada hari ketiga dari semua orang mati yang pernah ada. Demikian Kristus sudah membuktikan sebagai satu-satunya Allah yang pernah ada di muka bumi ini, yang inkarnasi menjadi manusia, dan satu-satunya Tuhan yang berkuasa karena dia datang dari surga dan kembali ke surga, dan satu-satunya juru selamat, karena tidak ada satupun manusia di muka bumi bisa menyelesaikan perkara dosanya tanpa sang juru selamat. Amin. Silakan teman-teman, saya kasih kesempatan satu orang ingin bertanya, naik. Tanya saja naik, daripada kamu gedabrus di bawah. Karena saya tidak meladeni hal-hal yang gedabrus. Kak mau tanya lagi, ketika Yesus dibangkitkan, apakah ada yang melihat? Nah, tadi malam sudah dibahas di ruangannya Jackie ya, bagaimana di kala itu tradisi orang mati itu tidak ditanamkan di dalam tanah, ya, namanya dikubur, tapi dia tidak dibenamkan di dalam tanah teman-teman. Ada buah-buah, mungkin kalau sekarang itu kayak saudara-saudara kita yang di Toraja ya, itu kan tidak ditanam di dalam tanah, tapi di bukit-bukit ya ditaruh itu mayatnya ya. Nah seperti itu. Nah kubur Yesus Kristus itu di dalam gua. Di dalam gua ada meja batu, disitulah mayat Yesus Kristus itu dikafani dan diletakkan. Nah waktu itu tentara Romawi berjaga-jaga di depan. Ini semua dalilnya ada di dalam Alkitab, nanti kita bisa buka ya teman-teman. Jadi kubur itu dijaga oleh tentara Romawi dengan alasan takut mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus Kristus. Perhatikan, takut
dicuri. Kenapa harus takut dicuri? Karena Yesus Kristus jelas berkata, rubuhkan bait Allah dalam 3 hari aku akan membangunnya. Sama seperti seperti Yunus di dalam perut ikan, maka dalam 3 hari pun dia akan bangkit dari antara orang mati. Kata-kata nubuatan ini pasti akan digenapi. Nah, saking takutnya ahli-ahli agama, imam-imam Farisi, nubuatan ini digenapi, maka mereka mentengarai, menduga-duga, jangan-jangan nanti dicuri mayatnya. Daripada dicuri, silakan tentara Romawi menjaga. Kubur dalam gua itu ditutup dengan sebuah batu yang tidak bisa digulingkan hanya oleh 1 orang. Itu digulingkan oleh tentara Romawi, cukup berat dan dijaga oleh tentara Romawi, teman-teman. Pertanyaannya, apakah ada yang menyaksikan? Tentu ada. Ketika malaikat datang menggulingkan batu, tentara Romawi menyaksikan dengan jelas, ketakutan bagaimana Yesus Kristus itu bangkit sesuai dengan ucapannya pada hari yang ketiga. Jadi sejarah memang membuktikan, dan sejarah membuktikan artinya tidak ada cerita hoaks atau dongeng atau sesuatu yang mengada-ngada sebagai bukti bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dia bukan orang yang mendapatkan kuasa atau mujizat, tetapi dialah sumber kuasa, dialah sumber mujizat. Ya, puji Tuhan, haleluya. Thank you Linggau, Tuhan berkati. Linggau itu dari mana ya? Teman-teman tahu nggak, bentuk keberanian orang itu adalah dengan tidak terkondisi, ya, atau tidak terintimidasi dengan banyaknya kalimat atau tuduhan atau hinaan. Enggak, termasuk tantangan-tantangan yang tidak berfaedah, teman-teman. Teman-teman tolong hargai. Saya sebagai mantan Islam, itu keselamatan saya sekarang sudah clear, sudah beres, sudah sangat jelas di dalam Yesus Kristus, tidak di dalam akidah lama saya. Itu sebab saya memilih hijrah keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus. Teman-teman harus catat itu dan hargai. Kenapa? Karena di negara NKRI ini, Kristen adalah agama yang sah, yang legal, yang diakui oleh pemerintah. Di dalam sejarah ini satu-satunya kitab suci yang berpadanan. Ya, jadi dalam hal apapun kebenaran mutlak dan murni itu hanya ada di dalam Kristus, tidak ada di tempat lain. Nah, karena tidak ada di tempat lain, maka saya rasa tidak perlu saya membuang waktu percuma hanya untuk memaksakan mendengarkan apa yang jelas-jelas dulu pernah saya alami, dulu pernah saya percayai, ya. Tentu itu wasting time, teman-teman, ya. Monggo silahkan. Oke, ada lagi teman-teman. Waktu sudah menunjukkan 14.26. Saya kasih waktu deh kalau masih ada yang mau tanya. Ya, thank you Surabaya, thank you Linggau, thank you semua teman-teman yang sudah tap-tap layar ya. Saya nggak tahu kalian, karena saya waktunya nggak lama, singkat, hanya 60 menit. Thank you juga yang mungkin mau tanya tapi sungkan. Tapi thank you juga tadi yang sudah naik ke atas bertanya, sudah saya jawab. Ya, jadi ada bertanya teman-teman, hanya bisa mendengarkan jawaban. Kenapa? Karena jawaban yang kami berikan itu sudah berdasarkan Alkitab. Kalau teman-teman butuh dalil, to the point, saya minta dalil. Tapi kalau teman-teman butuh jawaban, saya akan menjawab bukan berdasarkan argumentasi, tapi berdasarkan apa Alkitab catat yang saya sampaikan secara ulang. Ya, jadi terkait sunat, terkait kerudung, terkait makanan, minuman, itu tadi sudah dibahas teman-teman. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, waktu sudah menunjukkan pukul 14.27. Saya kasih 3 menit lagi, masih ada 3 menit. Iya, anak yatim waktu saya, waktu Indonesia bagian barat. Thank you Kurnia Yanti. Halo Mama Ami, sukses hari ini ya, selamat hari Minggu, long time no see.
It's okay Mama Ami, jangan diladeni. Ya, thank you. Thank you ya teman-temannya. Oke, untuk Jabodetabek ada satu acara akbar perhelatan besar di tanggal 15 Oktober, artinya minggu depan itu jam 6:30 sore, artinya setengah 7 malam. Ada konser musik akbar ya, sangat besar dilaksanakan di Monas dan ini tidak berbayar, gratis. Silahkan teman-teman kunjungi, datang bersama-sama, nikmati musik-musik berkualitas tinggi yang bersifat kekal. Artinya dulu, sekarang, sampai seterusnya akan tetap terus dikumandangkan. Nah, musik-musik yang syarat dengan teologi ini memang bersifat kekal. Kenapa? Karena di dalamnya termaktub firman Tuhan. Ya, Alkitab itu satu-satunya sumber budaya, sumber musik, sumber keindahan. Dari dalam Alkitab maka muncul aneka musik-musik yang indah. Nah, musik-musik klasik yang indah ini dari Beethoven, Mozart, Handel. Teman-teman biasanya kalau masuk konser itu berbayar, tapi kali ini diberikan secara cuma-cuma untuk seluruh warga Jabodetabek. Datang kunjungi 15 Oktober di Silang Monas ya, jam 18.30, gratis. Ya, teman-teman, puji Tuhan, itu berkat bagi kita. Thank you teman-teman dari Malaysia. Selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah buat teman-teman di Malaysia juga. Tuhan berkati Sabah, Kuala Lumpur, Sarawak dan sekitarnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, waktu di 2019 konser akbar yang pertama itu diadakan itu 23.000 penonton. 2020 dan 2021 kita tidak mengadakan karena pandemi. Di tahun lalu 2022 itu sudah mencapai 32.000 penonton. Di tengah rai tahun ini, hari Minggu besok, teman-teman menjadi bagian dari 50.000 orang penonton. Wah, haleluya begitu teman-temannya. Nah, tentu akan dihadiri para kedutaan besar, para pejabat pemerintah setempat ya, para influencer juga teman-teman. Silahkan hadir. Mari bersama-sama kita nikmati bagaimana musik-musik yang indah itu sumbernya satu kali lagi Alkitab. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya Lina Wijaya undur pamit dulu, nanti jam 18.00 saya akan kembali live. Silakan teman-teman, saya akan open room bagi yang ingin bertanya tentang kekristenan. Kenapa harus Yesus Kristus? Siapa itu Yesus Kristus? Dan seterusnya. Satu kali lagi, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dia jelas berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Haleluya, puji Tuhan. Dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, sumber segala hikmat memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Salam santun, salam tajam, salam hormat, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Shalom.